Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Para peserta pengajian Al-Minah Husaniyah yang senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai kajian kita, ada beberapa hal yang menjadi pengantar bahwa kita hadir di sini. Mari kita jadikan momentum kita untuk semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan media, dengan wasilah atau perantara ilmu. Karena tujuan kita adalah ilmu, tetapi tujuan kita tetaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu ini hanyalah perantara, wasilah saja untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita jadikan himmah, cita-cita kita, keinginan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tinggi daripada keinginan kita yang lain, termasuk keinginan kita untuk memperoleh ilmu tertentu atau menghatamkan kitab tertentu. Jadi keinginan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan itu sebagai keinginan yang paling tertinggi, yang kita miliki di dalam diri kita. Lebih penting, lebih tinggi nilainya, lebih utama daripada keinginan-keinginan kita yang lain, seperti keinginan kita untuk mengaji atau mendengarkan nasihat-nasihat atau menghatamkan kitab atau mengenal ulama tertentu, pengarang tertentu, ajaran kitab tertentu dan seterusnya. Sehingga benar-benar setiap majelis yang kita hadiri ini, khususnya majelis pengajian Al-Minah Husaniyah, mendapatkan barokah yang paling besar. Dan tentunya ada banyak adab, banyak tata cara atau kaifiyah yang harus kita penuhi sebelum kita menerima ilmu, sebagaimana sepantasnya seseorang menerima ilmu. Karena ilmu itu cahaya, tidak akan bisa diberikan atau tidak akan bisa diterima oleh orang yang belum memenuhi syarat-syaratnya. Jadi bagi teman-teman mahasiswa yang ingin
mengikuti pengajian ini, pertama adabnya, pertama hendaknya dalam keadaan berwudu, dalam keadaan memiliki, ya tidak berdosa memang datang dalam keadaan tidak punya wudu, tidak berdosa. Namun insya Allah kurang begitu maksimal mendapatkan ilmu. Kemudian yang kedua, kalau bisa menjalankan terlebih dulu melakukan sholat fardu atau sholat isya. Jadi dahulukan sholat isya sebelum mengaji. Dan yang ketiga, datang dalam keadaan dia sedang membaca zikir atau sedang berzikir. Jadi tadi sudah dilantunkan sholawat sebelum pengajian. Sayangnya begitu saya datang langsung berhenti membaca sholawat. Ya, seakan-akan sholawat hanya buat pengantar pengajian. Padahal lebih dari itu. Sholawat itu adalah cara kita mempersiapkan diri kita supaya siap zahir batin. Jadi lain kali dilanjutkan saja sampai diisyaratkan kalau itu sudah waktunya pengajian. Tak apa-apa, jangan terpengaruh oleh siapapun yang datang. Lakukan membaca salawat itu semata-mata karena Allah. Tak usah dipedulikan siapa yang datang, berapapun yang hadir, bacalah salawat itu sangat baik. Sayangnya tadi langsung terputus, sehingga otomatis juga pahalanya terputus. Jadi sebisa mungkin kita datang dalam keadaan pertama berwudu atau memiliki wudu atau suci dari hadas. Kemudian yang kedua itu dalam melaksanakan sholat fardu. Dan yang ketiga adalah dalam keadaan berzikir atau sekurang-kurangnya membaca salawat bersama-sama. Demikian. Saya masih akan membahas mengenai masalah adab, pembahasan yang terakhir dibahas di dalam kitab ini, halaman 16. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 16 baris. Kedua saya ulangi lagi. Waqalu, dan mereka mengatakan, para ulama, khususnya yang dimaksud di sini adalah para guru-guru tasawuf, para pembimbing murid, para pemimpin kaum yang disebut sebagai kaum sufi atau guru-guru akhlak yang mulia. Mentaro khosoh, barang siapa mengambil keringanan fil adabi, di dalam adab, roja'a, maka dia akan kembali min haitsu ja'a, dari arah dia itu datang. Min haitsu ja'a, dari arah dia datang. Wa qalu, dan beliau-beliau mereka para ulama sufi, para guru radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka semua. Man la adaba lahu,
Man adapun orang la adab yang tidak memiliki adab, tidak ada adab lahu bagi atau milik man. Pada syariat maka tidak ada syariat lahu yang dijalankan oleh man. Wala iman dan tidak ada iman. Lahu artinya bagi orang itu, wala tauhid dan tidak ada tauhid. Wa qalu dan mereka para ulama mengatakan al-abdu adapun orang hamba, yasilu adalah sampai beribadat ini dengan ibadahnya ilal jannati ke surga. Wala yasilu dan dia tidak akan sampai ila hadratillah, ila hadratillah kepada hadirat Allah Ta'ala Maha luhur siapa Allah. Ini puji-pujian kepada Allah. Illa kecuali bil adabi dengan adab fil ibadah di dalam ibadah. Waman dan siapa lam yuroi tidak memperhatikan al-adab kepada adab fi ta'atihi di dalam ketaatannya orang, bahwa maka adapun orang itu mahjubun adalah terhalangi Allah bihi ta'ala dari Tuhannya ta'ala maha luhur siapa wa iyyahu billah. Ya, sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul musta'an. Ihdinas siratal mustaqim. Man tarakhasa bil adabi raja'a min haitsu ja'a. Orang yang suka mencari rukhsah, mencari keringanan dalam adab, maka dia akan kembali dari arah di mana dia datang. Artinya tidak akan mendapatkan apa-apa. Di dalam agama itu ada dua istilah, yaitu rukhsah dan azimah. Rukhsah dan azimah. Rukhsah itu keringanan, kalau azimah itu artinya kewajiban atau komitmen. Azimah itu adalah sesuatu yang utuh tanpa rukhsah itu. Sebagai contoh, sholat duhur, asar, isya 4 rakaat itu adalah azimah. Aturan dasar dari syariat yang dipenuhi, yang wajib dipenuhi oleh orang yang telah memenuhi syarat-syarat, yang mukallaf, berakal, baligh. Jadi angka 4 rakaat itu namanya azimah. Namun di dalam perjalanan seseorang, dalam kasus-kasus
ketika orang itu mengalami kesulitan, itu disebut dengan udzur syar'i. Ada beberapa macam udzur syar'i. Yang pertama adalah sakit yang sedikit parah atau cukup parah. Yang kedua adalah perjalanan. Yang ketiga adalah hujan yang deras. Dan yang keempat itu adalah lupa. Nah, itu dengan adanya udzur-udzur itu, terutama udzur perjalanan, hujan, perjalanan. Angka 4 itu bisa dilakukan dengan cukup 2 rakaat. Itu maka mendapat rukhsah, mendapatkan keringanan. Dari yang awalnya wajib 4 rakaat karena perjalanan, maka syariat membolehkan melakukan qashar atau 2 rakaat. Ini namanya rukhsah. Orang yang mengambil keringanan karena memang adanya udzur. Sebagai contoh, sudah apabila orang telah tiba waktu isya, jadi adzan isya berkumandang, dan bersamaan adzan isya itu hidangan kita lihat. Jadi ada isya, ada asya. Ada isya, ada asya. Asya itu adalah hidangan malam atau makanan malam. Bersamaan dengan adzan isya, asya kita siap. Sama dengan adzan isya, adzan sholat isya, makanan hidangan malam kita siap. Namanya al-asya. Cuma beda harakat tapi artinya beda. Isya itu sholat, kalau isya itu nama sholat atau waktu, kalau asya itu nama makanan. Itu makanan malam. Jika sudah siap dihidangkan, maka apa? Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dahulukanlah makan. Maka makannya. Setelah cukup puas dengan makan itu, artinya sudah memenuhi lambung kita makan, maka segeralah kita berkumur-kumur dan sikatan atau siwak, lalu kita masuk. Ini rukhsah. Karena aturan dasarnya atau ajiman adalah sholat yang paling utama adalah sholat yang jadi waktu sholat yang utama itu adalah setelah azan, ada waktu jeda sejenak untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib, entah 2 rakaat atau 4 rakaat. Kemudian setelah itu, itulah waktu paling utama kemudian melakukan sholat fardu. Namun karena ada faktor lain, yaitu datangnya makanan itu, maka dikedepankanlah rukhsah daripada azimah. Azimah ditinggalkan untuk rukhsah, maka diberi rukhsah untuk makan dulu, dan itu yang lebih utama. Ini dengan catatan kalau ada makanan. Kalau tidak ada makanan, tetap aturannya kembali kepada azimah.
yaitu salat yang waktu lebih. Nah, ini dalam masalah ibadah. Kita harus tahu sebagai seorang santri, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, aturan-aturan mana yang azim, mana yang rusak. Kalau kita benar-benar ingin menata diri kita untuk kita lebih terpandang di sisi Allah, untuk kita lebih mendapatkan cinta Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan mahabbahnya Allah. Sebagai contoh juga, seseorang tidak boleh memandang wajah dan tangan seorang perempuan. Tidak boleh tanpa ada hajatnya. Tidak boleh memandang begini lama-lama, melihat wajahnya perempuan yang bukan mahram. Itu juga memandang tangan, telapak tangannya atau bagian dari tangannya. Namun itu azimah itu. Jadi azimah ini bisa berupa soal yang yang wajib atau juga yang haram. Karena yang ketat, azimah itu sesuatu yang ketat. Tapi azimah itu bisa diberi keringanan, ada rukhsah. Ketika orang punya hajat ingin melamar, ada seorang laki-laki mendengar nama seorang wanita namanya si A, si B, terus bilang kepada walinya, kepada orang tuanya, tolong Pak antar saya ke mana? Saya kenal calon istri saya. Kalau itu cocok, saya akan lama dan insya Allah saya akan nikah. Maka di situ ada keringan. Apa kata dalam aturan masalah lamaran? Boleh, boleh. Ya. Seseorang yang tidak melamar untuk melihat paras mukanya seorang wanita dan melihat telapak tangannya. Dua bagian ini yang diperbolehkan, selebihnya tidak boleh. Jadi boleh dia bukan berdua-duaan, tapi melihat. Jadi dia ketemu, disaksikan oleh yang lain, ketemu, kemudian melihat. Dan juga tak tolong tangannya dibuka. Takut apa? Takut cacat. Takut kalau perempuan kan menutupi dengan bajunya, takut cacat. Ternyata utuh, tangannya dua. Itu rusak. Seandainya orang tidak melakukan itu, tidak rusak. Saya sudah percaya Pak, pasti orangnya itu soleh, cantik. Sudah lamar aja. Terus dilihat, cukup foto misalnya. Jadi rukhsah itu ada memang, tapi tidak semua aturan hukum itu rukhsah. Tidak juga semua aturan hukum itu azimah. Dasarnya adalah azimah, tapi terkadang dalam kasus-kasus tertentu ada rukhsah. Sebagai contoh ya, sholat di perjalanan. Yang wajib azimah itu adalah menghadap kiblat waktu takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, ya, misalnya di perahu, gitu, itu boleh tidak menghadap. Itu juga sholat ketika dalam keadaan takut perang, misalnya sedang perang atau banyak huru hara, sedang takut, kita sholat sambil berlari, boleh. Padahal sebenarnya tidak boleh sholat lebih dari 2 gerakan, itu batal. Tapi boleh kita sholat
sambil pegang bom, kalau pegang senjata atau berlari dari kejaran musuh, boleh. Itu ketika dalam kasus tertentu. Itu namanya rusak. Nah, banyak rusak-rusak, ya, banyak rusak-rusak yang harus kita ketahui. Namun rusak yang di sini yang dimaksud fil adab. Orang kalau suka mengambil rusak dalam adab, maka dia nggak dapat apa-apa. Ini tadi ya, dalam beribadah kepada Allah ya, zikir misalnya, adabnya bagaimana? Ya, dalam keadaan suci. Coba kita kadang lebih mengistimewakan manusia daripada Allah. Kita kalau mau ketemu calon mertua atau ketemu pejabat, waduh wanginya luar biasa, ganteng, rapi dan sebagainya. Giliran mau ibadah, padahal ibadah itu tidak bisa ditukar dengan apapun ya. Kesempatan kita beribadah, Allah katanya coba berbahaya itu ya. Salah satu kemewahan hidup itu adalah bisa bersujud ya. Bisa bersujud katanya. Kita diberi kemewahan hidup itu, bersujud itu adalah kemewahan hidup. Karena orang yang mati nanti akan ingin bersujud, tapi itu nggak bisa, dia sudah terbujukkan. Kita masih hidup diberi fasilitas itu, kemewahan bersujud, kenikmatan bisa sholat atau bersujud. Tapi ketika beliau mau sholat, kadang nggak sempat sikatan, nggak sempat kita itu pakai baju yang pantas. Terus dia dalam hati bilang, biar, ini cuma sholat sunnah. Ya nggak apa-apa, dikit-dikit kan ini toh hukumnya cuma sunnah. Ya. Maka orang seperti ini ya tidak akan bisa ibadahnya itu tidak akan mengantar dia untuk khusyuk kepada Allah. Artinya hatinya itu tetap keras karena dia suka mengambil dosa di dalam saat-saat dia mestinya lebih hati-hati atau lebih berjuang lagi untuk. Dan itu mujahadah kita, itu adalah perjuangan kita, perang kita. Perang kita itu adalah ketika sekelumit rasa malas itu mungkin gak kita. Sedikit rasa malas terhinggap di dalam diri kita. Ketika kita bisa mengatasinya, berarti Anda sedang memutus satu belenggu. Makanya kan gini, orang kalau bangun tidur, sudah Nabi SAW, orang yang tidur itu diikat sama setan 3 ikatan. Dan itu memang benar, karena Nabi memberitahukan sesuatu yang benar. Nabi melihat, kalau kita nggak bisa. Orang yang tidur itu diikat 3 ikatan. Ikatan pertama itu menutup matanya dan seterusnya. Ikatan yang kedua, ikatan yang ketiga. Kalau dia bangun menyebut nama Allah, lepas 1 ikatan. Kemudian dia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Kemudian dia sholat, lepas lagi 1 ikatan. Dan itu memang terasa. Kita kalau bangun tidur, ibaratnya gelap gitu ya, masih tidak sadar ini utara atau selatan. Kita tidak sadar. Itu karena kita memang kayak dibelenggu gitu oleh ikatannya setan itu. Kemudian kita menyebut astagfirullah, nah lepas. Atau doa tidur ya, doa bangun tidur, alhamdulillah jadi ahyana, lepas. Kemudian kita bangun untuk lepas lagi, sholat lepas. Itu misalnya kita tidak peduli kepada hal seperti itu. Bangun tidur tidak baca doa, ada apa? Karena buru-buru mau sholat,
ya langsung sholat. Apa? Maka ibadahnya itu hanya terlaksana selesai, ya memang dia dapat pahala menggugurkan kewajibannya, tapi tidak akan membawa dia cepat sadar kenapa dia harus beribadah. Nah, kesadaran inilah yang mahal ya. Kesadaran ini yang kalau bisa kita peroleh dari setiap ibadah kita, maka setiap ibadah kita itu sebenarnya adalah ibaratnya sekolah kita untuk mengenal Allah. Nah, kebanyakan orang enteng ya di dalam adab itu. Jadi tadi ada berpikir dia tidak peduli, kalau itu kan cuma sunnah. Nah, kalau sunnah ya sunnah aja. Nah, yang sunnah inilah justru yang berat. Nah, kita kalau berjuang mampu mengatasi itu, kita ambil wudhu, bela-belain apalagi udara dingin. Bahkan kita menyempurnakan wudhu kita yang awalnya wudhu itu cuma 1 kali basuhan, itu yang untuk menggugurkan kewajibannya. Tapi kita mau menyempurnakan jadi 3 kali. Namanya itu isbalul wudhu, menyempurnakan wudhu 3 kali. Padahal udara lagi dingin, masih ambil sikat lagi, masih sikatan sampai benar-benar bersih dan kemudian kita siap. Ketika kita siap dan ini belum kita sholat, kita itu sudah ibaratnya apa ya, perjalanan itu sampai itu kayak naik pesawat gitu. Sudah cepat duluan nyampe nya kemana? Sampai sadar aku ini sedang menghadap Allah, nggak main-main aku. Maka baru mau sholat saja, ini bulu kuduknya sudah berdiri, seluruh dirinya itu sudah dikhusyukkan oleh Allah, karena adab itu, karena dia mampu menjaga adab itu. Makanya bukan hanya fikih saja, orang tahu fikih tapi nggak belajar tasawuf bahaya. Dia akan mengentengkan yang sunnah, yang mubah juga dimain-mainkan. Mungkin yang haram nyerempet-nyerempet dikit, nggak apa-apa, ini cuma dasar fikih. Ini orang kalau belajar fikih tapi nggak tahu tasawuf ya. Tapi orang belajar tasawuf nggak tahu fikih juga bahaya. Kenapa? Nanti dia kira orang kalau khusyuk itu nanti was-was, mau Pak usuk-usuk ingin mengejar hakikatnya khusyuk, ya nggak bisa. Kalau hakikatnya khusyuk dia kejar 1 jam nggak mulai sholatnya. Akhirnya apa? Waktunya hilang. Karena dia nggak mempedulikan pada satu sholat. Itu contoh. Tapi sekali lagi dua-duanya harus dipakai, sama-sama dipakai, fikihnya dipakai. Dan begini, kalau kita misalnya terlambat bangun karena kita sakit atau karena ketiduran, ya, asal ketidurannya itu sebelum masuk waktu itu tidak berdosa. Tapi kalau sudah dekat dengan waktu sholat terus masih tidur atau sudah masuk waktu, kita berdosa tidur. Itu kita ketiduran, misalnya kita tidur jam 10 atau jam 11 atau 10 kayaknya waktu Bayrullah. Tiba-tiba kita bangunnya itu jam 3 sore. Aduh, capean kali ya bangun. Nah, atau hampir habis waktu ya. Kita tidak usah buru-buru, tenang, tetap kita jalankan adab itu, cuman lebih cepat ya. Wudhunya tetap 3 kali tidak apa-apa, nggak usah nanti wudhunya serampangan, ternyata di sininya masih ada yang kering, ada yang belum tersentuh air wudhu. Maka ketika kita sholat kita aduh ini nggak kena wudhu, nggak sah wudhu tadi, maka kita wajib mengulang sholat kita. Kita lakukan dengan sempurna, dengan baik, tenang. Anda jalan ke tempat sholat, jalan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah azan, sudah terus jalankan. Kemudian kotoran itu tadi. Artinya apa? Tetap adab, lalu jalankan kewajiban syariatnya. Daripada misalnya tidak pakai adab, bangun
langsung wudhu, itu pun wudhunya sudah besar kacir ya, langsung sholat. Begitu selesai sholat masih ada waktu ternyata 5 menit 10 menit ada, tapi sholatnya itu tidak dalam keadaan sempurna. Maka begini, orang datang ke sholat itu nanti datanglah kalian ke tempat sholat itu dengan hormat, dengan penuh khusyuk, dengan penghormatan, dengan penuh ta'zim, dengan penuh itu wakar ya, wasyakin dan ketenangan. Kalau kita mau ke tempat sholat saya buru-buru, saya nututnya, kita nggak nutut sholat pertama ya sholat kedua. Kalau nggak nutut rakaat pertama kedua. Kalau nggak nutut 2 rakaat ya tasyahud akhir. Kalau nggak nutut tasyahud akhir ya sudah, sholat dengan teman kita sesudahnya. Pokoknya jangan kemudian ngos-ngosan kalau datang musuh. Nah itu kurang adab. Nah ternyata adab ini melingkupi semua aktivitas kita di dalam beribadah. Ini adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, bagaimana adab kepada guru, bagaimana adab kepada teman, bagaimana. Semua ini orang yang suka enteng dalam adab, maka dia nggak akan dapat apa-apa, bahkan bisa jadi dia itu tidak akan mendapatkan apa-apa, malah akan minus, yang rugi. Bahkan ini yang ngeri ya sebenarnya. Orang yang tidak punya adab, dia itu sebenarnya nggak menjalankan syariat gitu. Ya, imannya juga nggak sempurna. Yang punya iman tapi nggak sempurna, tauhidnya juga tidak sempurna. Ini kalau dibahas sangat banyak. Dan yang terakhir, orang itu bisa ya dengan ibadahnya itu sampai ke surga. Jadi dia itu dengan ibadahnya mungkin dia akan disampaikan oleh Allah ke surga. Ya, artinya diterima, asalkan dengan ibadahnya dia diterima, dia masuk surga insya Allah. Tapi orang itu tidak akan sampai kepada hadirat Allah. Artinya sampai kepada hadirat Allah apa? Hatinya itu bisa merasakan keagungan Allah, sehingga bisa menempatkan dirinya sebagai hamba Allah berhadapan kepada Tuhannya yang maha segala-galanya. Itu tidak akan sampai kecuali dia dalam beribadah itu menjaga adabnya. Dan orang yang tidak menjaga adabnya, dari tadi itu saya terangkan, berarti dia itu sebenarnya tidak ngerti apa-apa tentang Tuhan. Dia hanya ngertinya tentang ibadah itu. Jadi pikirannya hanya ngerti soal ibadahnya saja, tidak ngerti siapa yang disembah dengan ibadahnya itu. Oleh karena itu para ulama luar biasa memang sangat-sangat ketat ya dalam masalah ini. Bahkan ya ketatnya itu dalam segi adab ya, karena ini ilmu tasawuf, ilmu masalah membersihkan hati, sampai mereka takut ya kalau melakukan satu kesalahan sebelum mereka melakukan ibadah itu. Ya, misalnya ya orang yang ada di tempat sholat hendaknya sudah tidak toleh-toleh lagi atau berbicara misalnya. Ada orang tiba di tempat sholat dia masih ngomong aja, kita nanti habis sholat mana? HP-nya berbunyi, ya nggak ada apa-apa. Ibadahnya itu hanya gerakan badan saja. Ibaratnya hanya setoran ibadah saja, tapi dia sebenarnya pikirannya tidak. Nah, saya merenungkan pesan banyak psikolog ya, para ahli ilmu psikologi, bahwa mesin yang paling canggih di alam semesta ini ternyata adalah pikiran manusia. Ya. Karena pikiran ini memang paling sulit untuk kita jaga. Pikiran ini ya, pikiran manusia ini kan kecerdasan manusia itu dengan pikirannya itu dia bisa melakukan apapun ya, tentu seizin Allah. Nah, kalau dia tidak bisa mengontrol pikirannya, maka manusia ini sekali lagi ya, akan melakukan hal-hal yang merugikan dirinya. Jadi menjaga konsentrasi itu adab.
dalam beribadah. Tidak bermain-main, tidak berbicara. Nah sekarang kenapa banyak orang ya, mungkin sebagian orang, bukan banyak, sebagian orang ada yang sholat, tapi keluar dari sholat dia larut kembali di dalam pergaulan-pergaulan yang merugikan dirinya, misalnya riba orang, yang mencaci maki orang. Karena ketika dia sholat dia tidak lepas dari pikirannya itu dari mungkin handphone ya, atau dari medsosnya dia. Bahkan terkadang medsosnya bunyi itu waktu sholat, ada notif itu ini dia sambil sholat tetap HP-nya itu bunyi, sehingga di dalam sholatnya berpikir ini tadi pesan apa, artinya dia sedang tidak sholat. Jadi badannya saja yang sholat tapi pikirannya tidak sholat. Jadi sekali lagi ya, kalau kita hanya mengandalkan ibadah kita, ya insya Allah surga, ya kita dapat surga. Nah itu juga janji Allah, orang yang beriman dan beramal soleh itu akan masuk surga. Tapi apakah ketika kita itu hidup kita sudah merasakan kebahagiaan karena kita mampu mengenal siapa Tuhan kita? Nah, sekali lagi kita ingin dapat ridho Allah, kita juga ingin dapat surganya, ingin dapat semuanya dari Allah SWT. Semoga amin ya Rabbal. Ya, ini masalah adab mungkin insya Allah saya cukupkan sampai di sini dulu, nanti diulang lagi karena saya tidak tahu ini isinya diulang-ulang ya. Jadi sampai meresap begitu ya, sampai menjadi pengalaman. Sebenarnya kalau soal ilmu ya teman-teman itu sudah banyak belajar, bahkan hampir tiap hari berinteraksi dengan ilmu, baik membaca kitab, buku, atau nonton media yang lain. Tapi permasalahannya bukan ilmu ternyata. Permasalahannya bukan kita menjadi orang yang pintar. Permasalahannya kita bukan menjadi orang yang tahu segala hal. Permasalahan kita hari ini adalah mengapa ilmu yang kita peroleh tidak membuat kita itu bahagia, tidak membuat kita itu khusyuk. Mengapa ilmu yang kita peroleh tidak membuat kita itu tenang? Mengapa ilmu yang kita peroleh tidak membuat kita jerah melakukan maksiat, malah kita semakin senang melakukan maksiat? Mengapa ilmu yang kita peroleh itu tidak membuat kita mengenal diri kita dan seterusnya? Ini pertanyaan yang paling penting. Jadi sekali lagi bukan masalah banyaknya ilmu semata-mata, mana alhamdulillah kita sudah dimudahkan ya. Tapi kemanfaatan ilmu itu untuk diri kita terlebih dulu sebelum untuk orang lain ya. Saya itu miris ya, coba saya merenungkan kondisi kemanusiaan dan kebangsaan kita. Ini namanya saja renungan ya, tentu sangat subjektif ya, sangat mencerminkan pandangan saya saja. Artinya bisa jadi Anda melihatnya dari sudut pandang yang lain. Beberapa bulan terakhir kita itu sering mendengar kasus pencabulan guru. Setahun terakhir ini ada guru bahkan di pondok pesantren ya, itu mencabuli siswanya atau siswinya. Artinya apa? Ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat nista ya. Dia mengintimidasi atau menakut-nakuti muridnya, santrinya. Kalau kamu gak ikut saya nanti gak barokah. Kalau kamu gak menuruti kemauan saya, kamu ilmunya gini-gini dan seterusnya.
Kemudian ada yang sampai hamil di luar nikah, sampai macam-macam. Saya mikir, ini kok orang punya ilmu kok begini? Apa yang salah? Tempatnya juga bagus ya di pesantren. Tempatnya itu di pesantren. Bahkan pesantren ini setahun 2 tahun terakhir ini menjadi tempat yang paling banyak kekerasan. Ya. Di satu pesantren ada sampai mati, sampai siswa itu bahkan ada murid komplotan berapa orang itu membunuh ustaznya. Itu ya terjadi di salah satu tempat. Ini ngeri ya, pesantren ini pesantren kok bisa jadi tempat kriminalitas. Saya jadi mikir, apa yang salah? Ternyata masalahnya bukan ilmu. Ilmu itu sama kayak pisau, sama kayak alat-alat, sama kayak gelas, piring, dan seterusnya. Mau dipakai untuk apa, oleh siapa, teman-teman. Makanya kita katanya kalau apa, katanya pengasuh ya, adanya pengasuh. Jangan hanya menebur-nebur ilmu. Karena ilmu itu gampang, kalau untuk buat ditumpuk gampang. Sama kayak numpuk buku, numpuk kitab gampang. Tapi setelah ditumpuk mau dibuat apa? Nah di sini permasalahannya adalah ilmu itu nggak connect gitu ya, nggak nyambung dengan amaliyah sehari-hari. Kenapa? Karena ada satu syaratnya ilmu yang nggak dipenuhi. Ibaratnya 99% itu kita sibuk dengan ilmu, 1% ini nggak dipenuhi, maka yang 99 ini seakan-akan kemudian buyar. Apa itu adab? Adabnya ilmu nggak dipenuhi. Ini ibarat jimatnya ilmu. Apa passwordnya? Kalau nggak ada ini, artinya nggak dipenuhi adabnya, maka ilmu itu sekali lagi kemungkinan besarnya akan merugikan diri kita. Sebagai contoh, salah satu penyakit yang menimpa orang-orang punya ilmu itu adalah kagum, ya, ujub dengan dirinya. Ini saya tidak sejauh-jauh, kasusnya saya sendiri, dan saya pun sampai sekarang masih berjuang melawan itu. Ya siapa yang tidak senang kalau fotonya misalnya ada di media, di koran-koran, dibahas orang-orang, bahkan kita sendiri senang kalau foto kita misalnya wisuda atau kita pernah mendapat prestasi apa, kita pajang nih aku nih gue nih menang olimpiade, menang ini lomba ini, aku dapat penghargaan dari rektor, aku dapat penghargaan dari pajang. Kita kalau masuk ke kampus-kampus ya, masuk ke lingkungan akademik, ya itu jadi kebanggaan. Ya, sekarang permasalahannya kalau buat orang lain kan masalah. Orang lain mungkin akan mengapresiasi, wah didoakan baik dan gitu. Sekarang yang jadi permasalahan kita kalau melihat foto kita sendiri gimana? Ya kalau kita melihat foto orang lain juga bagaimana? Memang bisa masalah juga, kita bisa dengki. Tapi penyakit yang paling sering muncul adalah kalau kita melihat potret, ya gambaran itu kita sendiri. Ini ujub. Ujub itu apa? Berbangga hati dengan prestasinya sendiri. Ini banyak menimpa. Orang pintar nggak lepas dari itu. Kenapa? Ya mungkin itu manusiawi. Kenapa? Karena dia sudah mendapat prestasi di bidang ilmunya. S2, S3, doktor, profesor. Tapi penyakit ini, saya bilang penyakit kenapa? Karena nanti ini akan merugikan dirinya. Pelan atau merugikan dirinya. Ini sayangnya ya, tidak bisa diobati dengan ilmu saja. Makanya jangan heran kalau sekarang banyak orang akademisi, orang pintar-pintar ngaji lagi, sowan ke kiai. Kenapa? Karena ada sesuatu yang kurang dalam dirinya, yang nggak punya obat untuk mengatasi.
Di daerah ya, kalau teman-teman sering akses medsos atau akses media, ada profesor besar, ya, profesor ternyata duduk di bawah di majelis pengajiannya, misalnya Habib Lutfi atau siapa, atau ulama yang lain, atau di majelis pengajiannya Kiai A. Kenapa? Karena dia dengan keilmuannya belum bisa mengatasi permasalahan dalam dirinya, dia harus ngaji kepada orang yang punya obatnya. Dan itulah kenapa kalau kita istiqomah menjalankan adab ya dengan baik, insya Allah ya, ilmu itu bisa dibuat obat untuk diri kita, juga untuk orang lain. Tapi kita dulu harus istiqomah, karena kalau kita nggak istiqomah, kita akan kena virus itu nanti. Jadi itu ya, itu krisis di dunia pendidikan, krisis. Jadi murid sudah tidak beradab, kenapa? Karena gurunya tidak adab juga. Bisa jadi ketika masuk kelas dia tidak mengucapkan assalamualaikum, padahal dia orang Islam. Langsung masuk kelas marah-marah, suruh buka buku, jadi tak pakai adab. Ilmu, tapi caranya nggak pakai adab. Ini saya akan katakan salah satu adab membuka majelis. Ini bagi teman-teman yang di amanah yang ngajar ya. Kalau teman-teman misalnya sekarang atau suatu saat diberi amanah mengajar, ya, jangan lupa adabnya. Pertama membaca salam. Yang kedua adalah memulai dengan istiftah, itu dengan apa? Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah membaca salawat. Ini cara yang dilakukan oleh Nabi SAW setiap kali mau berkhutbah. Nabi kalau mau berkhutbah ingin menyampaikan pelajaran, itu salam pertama memuji Allah, membaca alhamdulillah dan membaca salawat atau berdoa. Nah, kalau bisa tambah tawasul satu kali. Lalu silakan mulai pelajaran. Tapi coba itu tidak dilakukan. Nah, itu kan sunnah. Saya bilang gimana hukumnya, itu kan cuma sunnah. Sudah ada yang penting kan wajib-wajib saja. Yang penting belajar. Baru masuk kelas, buka bukunya, buka catatannya. Ayo hari ini kita bahas soal ini. Keluar dari kelas, nggak ada barangnya, nggak ada barangnya. Ya. Ilmu itu akan ibarat menjadi bola panas di dalam hati atau pikirannya. Sehingga yang ada apa? Nanti muridnya itu mengkritik gurunya, mengkritik dengan bahasa yang tidak simpatik. Ya, ini metode seperti ini ya banyak di dunia pendidikan, tidak lagi menggunakan adab-adab itu. Jadi jangan heran kalau banyak terjadi pelanggaran etika atau bahkan kejahatan di dunia akademik. Dan demikian ya, jadi itu yang sedikit. Jadi ini kalau adab dalam muamalah kepada manusia atau bergaul dengan manusia ini lebih kompleks ya, lebih kompleks dalam arti karena banyak pelakunya, itu banyak. Jadi kita misalnya ada kepada orang yang lebih tua, lebih muda, ada kepada guru, kepada orang tua, itu beda-beda. Nah, tapi kita yang paling pokok ini pertama diurut itu belajar adab kepada Allah, baru kepada Rasulullah, pada syiar-syiar agama, kepada Al-Quran misalnya. Gimana adab kita pada Al-Quran? Bawa Al-Quran, jangan bawa pakai tangan kiri misalnya, nah, kanan. Ya, kalau buka Al-Quran itu gimana? Atau kita ngaji baca apa gimana? Ya, adab kepada masjid misalnya, adab kepada tempat sholat. Ini semua adab-adab ini mari kita sedikit demi sedikit pelajari, dan begitu kita tahu kita praktekkan, dan maka insya Allah ya, ilmu itu kalau langsung dipraktekkan akan berbuah karunia Allah yang besar. Dan jangan heran kalau dalam waktu singkat perubahannya sangat luar biasa.
sangat luar biasa. Ya. Semoga kita diberikan hal tersebut ya. Mungkin itu dulu. Saya minta doa fatihahnya kita tahlil bil ikhtisar ya, penutup untuk para masyayikh. Utamanya ini ada yang baru saja wafat, ini seorang guru sufi terbesar, salah satu terbesar di dunia di Amerika ya. Namanya Syekh Hisham Kabani. Itu Syekh Hisham Kabani ini seorang mursyid atau guru Thariqat Naqsyabandiyah. Santrinya itu ribuan ya. Itu tadi malam Jumat tadi wafat. Dan mari kita nanti baca tahlil ya, meski kita tidak pernah berjumpa langsung ya, tapi ya, berharap barokah. Jadi mungkin sebelum itu ada pertanyaan atau cerita atau ya apapun lah ya, renungan ya, kita sama-sama ngaji di sini dan saya juga niat ngaji. Mungkin saya mendapat ilmu dari Anda atau pengertian yang baru dari Anda dengan barokahnya ngaji. Silakan, mungkin dari kanan dulu ada, dari tengah, silakan. Iya, silakan. Saya ingin bertanya terkait adab atau etika. Karena etika ini kan namanya sampai dulu ya Pak. Nama saya Haikal Jina. Haikal, nama saya Fayat ya. Ya terus kan. Saya ingin bertanya tentang adab, terutama adab ke atas muamalah kepada manusia. Karena adab itu kan subjektif ya. Jadi ada macam-macam tergantung dari tempatnya atau dari adatnya di tempat tersebut. Jadi sebagai parameter untuk adab muamalah kepada manusia ini, apakah selalu digantungkan atas dasar etikanya yang dilakukan Rasulullah atau dari adat di tempat tersebut, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini ada pertanyaan mengenai dalam bermuamalah atau berinteraksi sosial ya. Kita sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas, katanya Ibnu Khaldun ya, seorang ulama, Imam Ibnu Khaldun mengatakan, seorang ahli sejarah, seorang ahli sosiologi. Beliau mengatakan manusia itu adalah makhluk sosial, madaniyun bitomi, tabiatnya sudah sosial, sehingga tidak bisa manusia itu 100% menyendiri dari sesamanya. Maka adab kepada manusia ini didasarkan kepada apa? Tentu ya, kita harus membedakan kalau kepada manusia ini ada etika, ada etiket. Kalau etika itu yang tetap, yang tidak bisa diubah. Ada yang etiket itu yang mengikuti kepada kebiasaan. Jadi kalau etika yang dimaksud di sini adabnya adalah etikanya. Jadi kalau etika itu tetap harus sesuai dengan ya apa yang datang dari Allah dan Rasulullah. Ya, sebagaimana contoh di surah Luqman ya, Allah berfirman misalnya tentang orang tua, wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin ila akhir ayat. Kami berpesan tentang orang tua. Ingatlah orang tua itu orang yang sudah mengandung kita dengan penuh kelemahan, dengan penuh kesakitan.
dan seterusnya. Adab kepada orang tua itu jelas ya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufan, temanilah atau layanilah orang tua itu selama masih hidupnya dengan baik. Dan kalau orang tua itu misalnya ngajak kepada yang nggak benar, wa in jahadaka ala tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya. Kalau keduanya itu mengajak syirik, ayo nak sembah berhala, nih aku punya berhala keren, ayo kita sembah. Atau orang tuanya ngajak zina misalnya, orang tuanya ngajak miras misalnya, fala tuti'huma, jangan diikuti. Itu kan jelas. Etika itu ada batasan-batasannya. Rasulullah bagaimana beradab? Banyak dalam hadis-hadis itu semua, bahkan mungkin 90% hadis itu, 80% hadis itu adab. Dinamaku itu diutamakan mencari masalah dan seterusnya. Nah, itu adab itu tetap kita harus pakai. Nah, sekarang permasalahannya, dalam kasus tertentu kadang ada etiketnya di dalam. Sebagai contoh, kalau kita menyapa orang misalnya, kalau di Arab ya, memegang jenggot itu adalah satu kehormatan. Tapi kalau memegang pantat itu bagi tradisi orang adalah penghinaan. Tapi bagi orang kita lebih baik kita memegang pantat daripada memegang jenggot. Nah itu soal etika. Itu dalam artinya itu sifatnya sangat tergantung pada budaya. Sama kayak ya apa ya, kalau di Madura itu Jawa, Madura kan nggak sama. Sunda, Jawa itu pun banyak. Memang sangat beragam. Syu'uba wa qabaila, memang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, memang banyak. Ya. Orang Jepang kalau menghormati orang yang dengan menunduk, arigato, gitu kan. Memang arigato gozaimasu. Jadi kita tahu dulu soalnya membaca bahasa Jepang. Itu di waktu muda. Saya cuma tahunya itu yang ikat soalnya. Ya, makasih banyak. Itu etikanya begitu. Terus Anda bilang makasih ya, cuman begini, itu tidak sopan. Anda juga begitu. Kasih. Nah itu menghormati. Bukan bersujud, bukan. Apa dosa? Bukan. Itu. Tapi ditambahi dengan etikanya Islam gitu. Gimana? Orang Jepang itu ya sangat menjunjung budaya malu. Itu yang bagusnya sama dengan Islam. Islam itu kan cocok. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Orang Jepang juga suka punya rasa malu yang tinggi. Mereka itu kalau ketahuan mencuri itu langsung bunuh diri mereka. Itu dari saking, tapi ekstrimnya. Itu tidak cocok kalau cara mengatasinya itu. Lalu kalau ada pejabat korupsi di sana, besoknya itu bunuh diri. Kenapa? Tidak kuat menanggung rasa malu. Kalau kita nggak punya, kita ini ya orang-orang pejabat-pejabat kita masuk KPK itu senyum-senyum, bahkan melambaikan tangan, kayak artis itu. Ini nggak bisa, itu beda. Makanya orang Jepang itu ada yang bagus, sebetulnya itu juga. Kalau mereka masuk ke rumah, mereka wajib melepas sepatu, semua itu. Jadi macam-macam. Sedangkan di Barat, di Amerika, kalau masuk rumah tidak boleh dilepas sepatunya. Kalau kamu lepas sepatu, menghina berarti kamu. Tidak beda. Nah, jadi sekarang yang paling penting, adab kita tetap dijaga sesuai dengan ajaran Allah ya, dan Rasulullah misalnya, sesuai dengan syariat. Tapi mengenai etiket
Ya, dilihat dulu, kenali dulu lingkungan kita. Ya, ya. Selama etiket itu baik, tidak mengandung unsur-unsur yang merusak akidah kita, ya, itu tidak apa-apa itu. Tapi kalau memaksa kita untuk berubah keyakinan atau apa, ya etiketnya harus dikorbankan demi etika. Itu. Karena etiket itu hanya sekadar unggah-ungguh saja, ya. Ibaratnya unggah-ungguh saja. Jadi kita jangan mengorbankan syariat kita atau adab kita hanya demi etiket itu. Ya. Ya kayak kalau di medsos sekarang etiketnya apa gitu. Kalau berkomen, itu kan ada etiketnya juga. Tapi bukan etika, etiket. Misalnya kalau komen hendaknya mention kan gitu atau apa, ya silakan. Tapi selama itu benar. Tapi kalau di situ walaupun etiketnya dijaga tapi melanggar etika, bahwa ini menjadi ya nggak benar juga, dan itu ya nggak dapat pahala, ya dapat dosa. Jadi kita itu jelas ya, yang dibawa oleh Nabi itu akhlak, dibawa Nabi adab, termasuk di dalam muamalah. Bahkan banyak yang tentang muamalah sehari-hari itu. Bahkan tata cara kita makan, tidur sekalipun itu walaupun tidak berhubungan dengan orang lain, hal-hal yang private ya, yang privasi diri kita itu pun juga ada adabnya. Mungkin satu lagi, bagus pertanyaannya, terima kasih jazakumullah. Ada satu lagi terakhir, kalau tidak ada kita lanjut. Silakan, namanya dulu ya, katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafan yang saya Tawil, biasa dipanggil Sani. Izin bertanya, semisal ada suatu sekelompok orang ini sedang, kalau bahasa gaulnya itu nongkrong di kafe. Nah, teman-temannya ini seperti adabnya itu tidak ada, seperti mengangkat kaki, suara ditingkatkan, teriak-teriak dan lain semacamnya. Nah, terus ada satu orang, salah satu orang yang tidak seperti itu, misal dikatakan kamu sok suci, kamu alim, seperti itu. Ada satu orang tersebut beradab dalam artian dia sendiri itu tidak seperti teman-teman yang lain. Nah, apakah adab ketika nongkrong tersebut salah seperti itu? Atau semisal contoh yang lain, semisal orang tua kita marah-marah. Nah, terus kita sebagai anak istilahnya ingin membantu lah, bertanya apakah memberi masukan kepada orang tua kita dengan kita merendahkan suara, merendahkan diri. Namun kita tetap dimarah dalam perkataan seperti itu. Kita kan sudah beradab dengan merendahkan diri, merendahkan suara. Apakah di dalam keadaan seperti itu kita beradab salah? Maksudnya apakah adab kita serba salah ya? Iya. Bisa jadi serba salah. Allahumma musta'an. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lam bishawab. Jadi di tempat-tempat yang rawan kita itu terjadi pelanggaran adab bagaimana? Karena begini, tentu kayak kafe, nongkrong, warung tidak sama seperti masjid, tidak sama seperti rumah kita sendiri, ya, tidak sama seperti majelis ilmu. Ya, itu majelis yang sebenarnya mubah ya, tempat yang mubah, tergantung niatnya, tergantung kegiatannya atau acaranya. Kalau di dalam kegiatannya itu ada sesuatu yang jelas-jelas dosa, ya maka kita duduk di situ pun juga dosa. Kalau tidak, maka tidak berdosa dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana menjaga adab di tempat itu? Tentu kita harus melihat itu. Siapa lawan bicara kita, siapa teman kita, siapa teman nongkrong kita. Itu termasuk kita cermati lingkungannya.
Jadi sebelum kita masuk ke satu tempat, cermati dulu sekitar kita. Jangan sampai kita masuk, ibaratnya kita masuk ke hutan belantara, di situ banyak macan, banyak ular gitu. Maka kita akan menjadi mangsa mereka. Artinya kalau kita sudah tahu, itu disebut jadi susuk ya. Teman duduk tapi yang buruk. Ketika kita misalnya duduk, kok dia itu ternyata mengecam kita, menjelek-jelekan kita, memojokkan kita, bahkan berusaha membuli kita, maka Anda sudah tahu medannya. Berarti Anda sudah tahu saya ngadap sama siapa. Saya ngadap sama orang yang punya adab. Pertanyaannya, saya mau ikut dia apa dia ikut saya? Di situ tidak ada kompromi. Kalau dia tidak mau ikut kita dan kita harus ikut dia, maka sorry ya, no way gitu. Saya nggak bisa. Lebih baik Anda pelan-pelan pamit saja, bukan aja deh. Kalau memang tidak bisa ada kompromi. Kalau mungkin untuk kompromi, Anda mungkin sedikit pura-pura tampaknya Anda mirip seperti dia, tapi dia itu bisa digiring supaya bisa sama seperti Anda setidaknya dalam cara berpikirnya atau dalam adabnya ya. Itu mungkin lakukan saja, mungkin itu berhasil ya. Tapi intinya hati-hati ya, karena banyak orang, karena begini, wah ini teman-temanku ini pada gaul, buka aurat lagi lah, wah celananya kemana-mana, kulit kakinya kemana-mana, wah aku nggak enak. Maka karena teman kita itu, kita bisa mengorbankan diri kita demi mengikuti mereka, dan akhirnya hilanglah adab kita. Keluar dari majelis itu kita sudah berubah, mungkin enggak 100%, mungkin 50% sudah berubah. Yang awalnya kita itu khusyuk menjadi nggak khusyuk, yang awalnya kita itu punya rasa malu, kita nggak punya. Akhirnya apa? Sulit kita itu untuk bisa khusyuk lagi, sulit untuk kita itu bisa merasakan nikmatnya duduk yang baik dan seterusnya. Jadi makanya memang berat ya, apalagi di zaman sekarang, spot-spot atau tempat-tempat yang di situ etika dijunjung tinggi, orang itu enak, saling menghargai dan seterusnya, itu sangat sulit. Hanya kalau dalam situasi tidak memungkinkan, ya Anda mencari tempat-tempat yang lebih nyaman saja, yang lebih nyaman secara adab, artinya nyamannya itu tidak membuat Anda harus melepas adab Anda. Kalau jelas-jelas itu tempat mungkar, bahkan di situ orang banyak, misalnya maaf ya, ciuman lah, perempuan pacaran, ya jelas Anda tidak boleh masuk ke situ. Saya jangan memaksa Anda masuk situ. Saat itu juga Anda sudah tidak punya adab. Gitu. Karena orang tidak bisa menjaga adab di tempat yang haram, itu bukan, itu nggak masuk akal. Karena begini, ya ada satu tempat yang jelas itu tempat, naudzubillah ya, perzinahan. Terus kita masih mau menjaga adab seperti apa ya? Nggak bisa. Kita masuk ke situ otomatis kita akan terseret gitu. Ya, karena itu adab itu hanya bisa dijaga kalau kita berada di lingkungan yang masih netral, mubah ya, masih ya tidak dosa tapi juga tidak dapat pahala, itu masih bisa dijaga. Makanya berat ya memang masalah adab ini. Kalau bisa ya, kata saya, kenali dulu lingkungannya, kemudian saya enak nggak masuk sini. Kalau kira-kira sampai hati sampai memberontak, jangan nggak enak, jangan ya. Islam saya kalau pakai tanya sebenarnya. Tapi kalau kira-kira Anda bisa terlindungi ya dari hal seperti itu, Anda lebih mampu menjaga diri. Ya, meski lingkungan sana itu mungkin tidak begitu seret ya bagi Anda, tapi masih ada 1-2 teman Anda yang masih nyambunglah dengan Anda, ya silahkan, mungkin Anda mendapat manfaat dari nongkrong di situ. Terus yang kedua itu ya, kalau akhlak kepada orang tua itu mutlak ya. Kita itu mau berakhlak atau seperti kita mau bersikap seperti apapun, kalau itu orang tua kita, tetap orang tua kita. Artinya begini, kewajiban kita adalah menjaga perasaannya, jangan sampai orang tua itu tersakiti ucapan, perbuatan kita. Dan memang benar, tadi harus kita rendahkan suara kita. Pak, gitu. Jangan Pak, gitu.
Kalau bu, memang itu diatur. Lah, cara kita ngatur ini adalah cerminan bahwa kita punya adab, berarti punya ilmu orang tua. Karena orang yang nggak punya ilmu pasti serampangan. Gitu. Tapi ketika kita masih merendahkan diri karena orang tua kita mungkin sudah marah, atau bisa jadi ada jenis orang tua yang sangat tegaan kata anaknya, kan ada. Mungkin ini jarang ya, tapi mungkin ada gitu ya. Yang orang tua itu istilahnya tega itu dalam arti ya egois, sangat egois ada. Tapi saya nggak akan bilang itu orang tua Anda ya. Maksudnya mungkin di luar sana itu ada yang bilang menyalahkan anaknya, bahkan dolim kepada anaknya, ada loh ya orang tua yang dolim kepada anaknya. Saya tidak mengatakan semua orang tua itu baik ya. Terkadang orang tua itu ada ya yang dolim kepada anaknya. Itu tadi di Al-Quran itu aja dinyatakan kalau ada orang tua yang ngajak anaknya kepada syirik, yang itu dolim. Ya, misalnya anaknya dibully, dimarahi, dihina misalnya. Kalau akhlak kita berorang, tetap kita harus sama menghormatinya. Ya, itu. Jadi gini, adab itu sebenarnya tidak begitu memperhatikan penilaian ini. Kalau yang pokok adat itu tidak berubah hanya karena sikap orang lain. Cuman kita istilahnya tetap harus tahu sikap. Jadi adat itu tetap parameternya tetap menghormati orang tua, menghormati orang tua. Tidak berubah kemudian melecehkan orang tua atau tidak menghormati hanya karena orang tua tidak menghormati kita. Paham ya? Jadi parameternya tetap. Karena di dalam adat itu ada nilai-nilai dijunjung, yaitu penghormatan kepada orang tua. Misalnya, di dalam akhlak kepada orang tua. Apapun keadaan orang tua itu, mau orang tua itu mengeluh, mau orang tua itu sabar, mau orang tua itu baik, sedang baik pada kita, adabnya tetap tidak berubah. Nah, kalau soal mimik wajah, gestur wajah, sikap itu soal kemampuan Anda itu untuk bisa meladeni lawan bicara Anda, gitu ya. Jadi kita itu harus belajar juga ya, berekspresi ya, harus belajar. Karena apa itu? Ada kan ilmu ya, namanya ilmu psikologi tubuh ya, atau jadi memahami gerak misalnya gini, Anda mempersilahkan orang ya, ada orang datang, mari Pak, Anda persilahkan dengan jari 5, itu beda dengan jari 1. Atau ini, mari Pak, mana Pak, misalnya ada orang datang, itu Pak duduk di situ, ini beda dengan gini, juga beda dengan gini, atau beda dengan gini, kegiatan gini. Itu di dalam ilmu ekspresi ya, itu ada ilmunya. Anda makanya banyak baca buku lah soal itu ada. Itu ternyata juga menentukan reaksi orang. Kalau misalnya orang pakai tangan kiri, itu kayaknya tersinggung. Kok dikira siapa? Ini kepada manusia memang sangat sensitif ya. Saya tidak tahu ya, tapi saya nggak begitu kenal. Ada anak santri, saya tidak begitu fokus itu ya, karena saya agak capek tadi. Ini sekadar cerita saja. Ya ini masalah adab memang masih sangat. Saya bilang ya bukannya sama sekali tidak ada adab, cuman kurang, masih sangat kurang di pondok kita ini. Dan PR kita bersama-sama, ayo kita muliakan dan tinggikan adab. Itu tadi ceritanya saya turun dari masjid itu, saya nggak begitu konsen karena saya waktu itu kecapean, memang mau pulang gitu kan. Itu tiba-tiba ada anak santri terus manggil, hei, siapa ya? Saya noleh, saya tak ada anak santri itu. Nah, saya tidak tahu dari yang mana, terus dia bilang, bisa datang nggak nanti malam? Tapi siapa nggak ada?
kayak gini nih. Ada 2 anak itu. Satunya itu pokoknya bicara cepet, nggak pakai prolog, nggak ada apa-apa, nggak ada mukadimahnya. Tiba-tiba lah, ingin undang kiai itu nanti malam ada penutupan ini. Mohon maaf mendadak. Saya kaget di depan masjid ya. Saya mikir acara apa itu? Sampai dari mana? Terus diterangkan. Pokoknya saya awalnya nggak nyambung gitu karena saya nggak begitu konsen. Terus, kapan acaranya itu? Nanti malam. Nanti malam saya sudah ada pengajian. Saya ingat pengajian sekarang ini. Saya nanti malam sudah ada janjian. Mohon maaf saya nggak bisa. Kok mendadak ya, saya bilang. Ya itu kayak mohon maaf mendadak. Nyegat. Saya jujur merasa terteror. Bukan terteror gitu, kaget aja. Ya Allah, anak yang kok gini kan. Saya bilang, cuman kalau ada perlunya ke rumah saya aja. Ya pagi atau sore ke rumah saya. Kalau saya ada gitu. Kalau mau undang saya atau apa, ada keperluan ke rumah saya aja. Itu aja ya, mohon maaf ya, saya pamit. Saya mikir, jujur, orang kalau ngerti perasaan orang itu, dia bisa mengukur kapan saat yang tepat, kapan itu tidak tepat. Sama kayak gini, kita mau bertamu ke rumah orang, tapi kita ajak ini jam 11 malam. Apa beradab orang bertamu ke kita? Meski teman kita, sampai dari saking menjaga adabnya Nabi SAW sampai pernah tidur di depan pintu saudaranya sendiri karena nggak ingin mengganggu istrinya, Sayyidah Aisyah. Karena ada hadisnya itu, coba teman-teman baca Riyadhus Shalihinnya. Barang siapa datang perjalanan di tengah malam hari, maka janganlah dia mengetuk pintunya. Jangan lihat dia datang kepada keluarganya dalam keadaan tengah malam. Itu luar biasa ya. Kenapa? Itu atau tingkat tinggi ya. Kenapa? Ini rumah kita, ini jelas rumah kita. Itu istri kita. Tapi coba bayangkan, kita datang jam 1 malam, jam 12 malam. Istrinya sudah tidur. Kita ketok-ketok. Assalamualaikum. Kaget. Anak-anak kita kaget, bangun semua. Walaupun senang dengan kedatangan kita, tapi kedatangan kita membuat dia kaget. Itu aspek yang tidak beradab. Ada yang kurang. Jadi kata Nabi, kalau datang malam-malam, ngineplah kamu, jangan tidur di situ, cari tempat istirahat, paginya baru masuk lagi ke rumah. Saya pernah ditegur sama istri saya, ya. Saya pernah pulang tuh malam, waktu itu pernah dari Jogja, ya. Itu saya ada acara pokoknya. Terus saya pulang malam nyampe jam 2, jam setengah 3, jam 2. Saya masih numpang tidur di ada kamar tamu di luar itu. Saya tidur. Subuh. Begitu subuh, istri saya itu bangun terus tanya, "Loh, sudah datang? Kapan datang? Kok nggak ngetok pintu?" "Enggak. Aku ganggu." Tapi waktu itu saya nggak ingat pada situ. Saya murni karena kecapean juga. Saya jadi mikir, sejak baca hadis itu ternyata biasa. Jadi kalau kita habiskan sampai ini. Jadi walaupun kita misalnya diharapkan untuk kita datang, tapi demi adab akan lebih baik kalau kita dapat menghormati adab. Jadi jangan kalah karena etikanya atau jadi luar biasa ya kalau ngaji masalah adab ini karena gini, kita kalau bermuamalah itu harus mampu mengukur perasaan orang. Misalnya itu tadi, sampai datang ke rumah teman, ya. Tapi teman itu teman akrab, dan sampean memang ditunggu kadang-kadang.
Tapi ini sudah larut banget, jam 12 malam. Nah, sampai datang telat. Begitu nyampe dan udah malam. Pertanyaannya, apa sampean mau lanjut ngetok pintu atau sampean mundur cari tempat istirahat di masjid atau di mana lah sampai subuh baru masuk. Nah, kalau sampean cerdas ya, punya ilmu dan punya kebijaksanaan, nah, ini mundur. Nah, aku takut menimbulkan fitnah. Aku memang kenal sama temanku, tapi dia kan punya keluarga, dia punya tetangga. Nanti kalau aku dikira maling, soalnya ada orang datang malam-malam, orang salah paham, ada maling, kentongan, bisa aja kita ditangkap. Ya sudah, ya. Subuh baru assalamualaikum. Nah, disalahin sama temannya, kamu kan tadi malam mestinya tinggal telepon aku bangun. Enggak, aku enggak enak. Demi adab kita mengorbankan hak kita. Kita punya hak, tapi demi adab. Ini contoh kecil ya, tapi ini penting dalam pergaulan sehari-hari. Dan insya Allah teman Anda akan lebih kagum kepada Anda, akan lebih hormat kepada Anda karena sikap Anda yang luar biasa. Nah, dan saya sarankan ya, nanti kalau cari istri sampean, setuju ini, ya carilah yang punya anak, yang adabnya tinggi. Ya. Tapi kalau adabnya kok kayaknya kurang, berarti Anda yang harus masih melakukan pendidikan adab itu di keluarga. Itu berat sekali. Tapi kalau adabnya sudah bagus, subhanallah, Anda tinggal metik hasilnya, ibaratnya itu akan menjadi rumah yang sejahtera, insya Allah, amin ya. Tapi syaratnya ya, sekarang itu repot ya. Kalau suaminya beradab, istrinya gak ada yang kurang. Kalau istrinya yang adab, suaminya yang kurang aja. Banyak sekali itu kasus di masyarakat kita itu. Makanya ya Allah berat. Makanya sempurna memang ya kalau adabnya itu sama-sama baik. Tapi gini, kita tidak bisa mengharapkan orang langsung baik gitu. Ya, kita dulu harus menjadi orang yang baik atau berusaha berbuat baik dulu. Dan jangan pernah kita merasa sudah baik gitu ya. Pasti di dalam kebaikan kita itu masih ada kekurangan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, wallahu a'lam. Qalu tarkulan. Mohon maaf, saya punya satu janji sebenarnya pada teman-teman ini belum saya mampu penuhi. Mereka dulu pernah punya inisiatif untuk menyimak hafal Quran ya. Itu dulu pernah pagi-pagi saya tuh begini untuk mengetes kemungkinan kita menghafalkan Al-Quran. Insya Allah kalau memang ada yang berminat mungkin nanti bisa dikoordinir saja. Entah nanti saya jadwalkan ulang hari apa gitu. Tapi metodenya itu memang sangat singkat sebenarnya. Dalam sehari cuma meluangkan waktu setengah jam. Insya Allah 4 bulan atau 3 bulan dari masa pembelajaran itu sudah punya hafalan 1 juz. Insya Allah. Ini kalau bagi teman-teman yang mau dan itu tidak ada salahnya, bahkan ini luar biasa. Itu teman-teman mungkin ada yang sambil. Jadi gini, kita tidak usah terobsesi dengan program ini, program tahfiz, program ini gitu ya. Intinya Al-Quran itu sebenarnya sesuatu yang sudah dimudahkan oleh Allah untuk kita hafal. Nah, kalau mau nanti bisa dikoordinir saja, mungkin saya nanti akan minta data namanya kalau ada. Jadi mohon dari perwakilan bisa ke rumah saya. Nanti akan ada pembinaan khusus hari apa gitu ya.
Saya sudah matur kepada Pak Desri dan teman-teman yang lain, itu intinya kalau nggak salah dengan saya monggo gitu. Cuman waktunya ini yang belum ketemu. Karena sementara ini baru satu kegiatan yang bersama saya secara kontinu, insya Allah yang ini menurutnya. Ya, kalau syukur kalau bisa ada tambahan Al-Quran, insya Allah akan banyak menjadi modal kita khususnya nanti ketika kita sudah lulus dari pondok. Ya, baik. Mari kita tahlil untuk mendoakan guru-guru kita, khusus almarhum Syekh Ahmad Hisham Kambani rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astaghfirullahaladzim. 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 Al-'azim lil-mu'minin wal-mu'minat. Astaghfirullahaladzim lil-mu'minin wal-mu'minat. Astaghfirullahaladzim lil-muslimin wal-muslimat. Astaghfirullahaladzim lil-muslimin wal-muslimat. Astaghfirullahaladzim lil-muslimin wal-muslimat al-ahya minhum wal-amwat. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadun Habibullah, la ilaha illallah, Muhammadun Habibullah, la ilaha illallah, Muhammadun Syafi'ul khalqi 'indallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 'alan nabi salatullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 'alan nabi salamullah, la ilaha illallah, 'alan nabi salamullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna wal muslimin ya Rahman ya Rahim irhamna wal muslimin ya Rahman ya Rahim irhamna wal muslimin ya Muhaimin ya Salam sallimna wal muslimin ya Muhaimin ya Salam sallimna wal muslimin ya Muhaimin ya Salam sallimna wal muslimin Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصب وتلم بها الصوم على آله وصحبه من المسلم اللهم تقبل وأوصل وبلغ ثواب ما قرأنا وما نوينا وما في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وإلى روح آبائي وإخواني من المرسلين وأهل بيتي وأصحابه جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين جميع أئمتنا بالدين ومشايخنا وعلمائنا وأساتذتنا ومعلمنا خصوصا إلى روحي المرحوم المغفور له الشيخ هشام الرباني وبني جميع مشايخ أهل الطرق جميع مشايخ أهل السنة جميع مشايخنا الله يعين علينا اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم.
قلوبنا